Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa la yaghfulu 'an ibadihi hatta yudzakkara wa yud'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bizzati was sifati wal asma'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyir rahmati wal huda sayyidina Muhammadin sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan taufik hidayahnya juga kita pada malam ini dikumpulkan oleh Allah di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyah wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-172 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talab i'timadan ala qismatih wastighalan bi dzikrihi an mas'alatih. Yang artinya kadang-kadang menunjukkan akan mereka itu orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, ulih adab atas meninggalkan menuntut sesuatu kepada Allah, karena mereka berpegang atas pembagian yang telah dibagi oleh Allah, dan mereka bekerja dengan berzikir kepada Allah daripada minta kepada Allah. Itulah terjemahnya. Maksudnya adalah kadang-kadang orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka tidak berdoa kepada Allah. Tidak berdoa. Karena berpegang atas pembagian yang sudah dahulu dibagi oleh Allah. Lalu mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah daripada minta sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang ada adab, kadang-kadang ada petunjuk yang mereka dapat sehingga mereka tidak minta kepada Allah. Karena sudah berpegang, karena berpegang dengan ketentuan Allah di masa azal. Dan mereka lalu menyibukkan diri dengan beribadah lain seperti zikir, baca Quran dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ikhtalafatil a'immah fi ayyi syai'in afdal, ad-du'a aw tarkuhu i'timadan ala qismah wa istighalan bi dzikrillah ala aqwal. Berbeda-beda pendapat para imam pada sesuatu yang lebih afdal, berdoa atau tidak berdoa, karena berpegang dengan takdir dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Mana yang lebih utama apabila kita menghadapi sesuatu masalah? Apakah kita berdoakah lebih baik, atau kita kada perlu doa, kita bawa berzikir saja sudah?
Bau baca Quran kah, bau baca salawat kah, baca tasbih kah, kada berdoa karena sudah yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah itu akan terjadi. Nah, mana yang lebih baik, yang lebih utama kita lakukan antara dua itu? Kita misal dapat masalah sesuatu, nah apa nih? Baik berdoa kah, baik baca Yasin aja kah? Baik berdoa kah, atau baik baca salawat saja kah? Dapat misalnya musibah, dapat misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apakah baiknya kita, ya Allah selamatkanlah hamba daripada ini, atau ya Allah kembalikanlah barang hamba yang telah hilang umpamanya, atau kita tidak berdoa itu ambil Yasin, baca Yasin. Nah, mana lebih baiknya antara dua perkara itu? Nah, ini berbeda-beda pendapat para ulama. Minha setengahnya daripada kaul-kaul itu, tarkud doa i'timadan bil qismah wastighalan bizikir afdalu minad doa. Meninggalkan doa karena berpegang dengan takdir lalu bekerja dengan zikir itu lebih baik daripada berdoa. Satu pendapat dari sekian banyak pendapat para imam. Masalah apapun yang kita hadapi, kada usah berdoaan, kada usah berdoa, sudah ada aja takdir. Baik membaca Quran aja atau baca salawat saja. Ini isuk anak kita hendak ujian, kada usah berdoa mudahan lulus, kada usah, baca Yasin aja dah, baca Yasin atau baca salawat. Nah, jadi meninggalkan berdoa karena berpegang dengan takdir dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir. Zikir itu kan umum, Quran zikir, salawat zikir, tasbih zikir, istighfar masuk zikir juga. Nah, itu lebih baik daripada berdoa. Nah, ini pendapat sebahagian ulama. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaran 'anillah ta'ala, karena sabda Rasulullah mengkhabarkan dari Allah Ta'ala, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Itu dalilnya. Ujar Tuhan, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak minta kepadaku, maka dia aku beri yang lebih baik daripada yang aku beri orang yang minta-minta kepadaku. Nah, itu dalilnya. Barang siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat lagi berdoa, kada sempat lagi minta kepada Allah, dia sibuk dengan zikirnya, aku beri dia, ajar Tuhan, lebih baik daripada yang aku beri kepada orang yang berdoa kepadaku. Lebih baik, afdala, lebih afdal ma u'tis sa'ilin. Nah, jadi dengan dalil ini mereka menyikapi apapun yang terjadi, mereka kada berdoa tapi dibawa zikir, bawa zikir. Jadi masalah apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kada perlu minta lapangkan kepada Allah, kada perlu minta selesaikan kepada Allah, karena sudah ada garisannya. Bila esok selesai ya selesai aja. Lebih baik dibawa berzikir aja. Baik bawa berzikir. Nah, itu satu pendapat daripada ulama. Wa minha, dan setengahnya lagi pendapat yang lain, yang nomor 2, ad-du'a afdal, lebih baik berdoa. Nah, kita ada menghadapi masalah apa, berdoa, Allahumma ya Allah, hamba dalam keadaan seperti ini, tolonglah hamba, bantulah hamba. Nah, lebih baik berdoa. Isuk anak ujian, ya Allah, isuk anak hamba ujian, mudahkanlah dia, luluskanlah dia.
Ya Allah, hamba banyak hutang, berilah jalan untuk melunasinya. Nah, lebih baik berdoa. Li'anna ad-du'a bi nafsihi ibadah, karena doa itu pada dirinya ibadah. Doa itu sudah ibadah. Bal huwa mukhul ibadah, bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan doa itu intinya ibadah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Jadi berdoalah. Ada masalah apa? Berdoa kepada Allah. Ada apa? Berdoa kepada Allah. Nah, itu lebih baik daripada berzikir-zikir. Wa qala aidan, dan Rasulullah bersabda pula, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan atas Allah daripada doa. Kalau kita baca Quran, kita memuliakan Allah. Kita baca zikir, memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah adalah doa. Karena dengan doa itu kita secara tidak langsung mengakui Allah kaya, Allah kuat, Allah mampu, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Nah, jadi dengan doa itu banyak pengakuan-pengakuan kita yang memuliakan Allah. Jadi jar Nabi, tidak ada sesuatu pun yang lebih memuliakan Allah daripada doa. Kita baca Quran termasuk memuliakan Allah, tapi kada sehebat doa. Kalau doa itu sangat memuliakan Allah. Li'annal ityana bihi, karena mendatangkan dengan doa izharun lil faqah, menampakkan kita ini tidak berdaya. Nah, dengan doa kita menampakkan kita lemah. Dengan doa kita menampakkan tidak ada upaya. Dan itu sangat disukai Allah. Kalau kita nih menampakkan kehinaan diri kita, kesusahan, kelemahan, itu Allah sangat suka. Wa qiyamun bihaqqir rububiyah, dan doa itu adalah mendirikan hak ketuhanan. Karena Tuhan itu mesti diminta, itu haknya. Tuhan mesti diminta, mesti dikatakan Tuhan itu maha kaya, Tuhan mesti dikatakan dia maha kuat, itu hak Allah. Nah, dengan kita doa, kita berarti menunaikan hak Allah itu. Nah, pendapat yang kedua ini ketujuh berdoa orangnya. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa kepada Allah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Nah, ini disukai juga oleh Allah. Anak umpat namanya sama aja nih. Umpat yang pertama tadi baik, umpat yang kedua ini baik. Wa minha, dan sebagian daripada pendapat lagi para ulama, maka nasiban lil muslimin berdoa afdal. Wa makana nasiban li nafsih fal istighalu bi dzikri afdal. Sesuatu yang itu merupakan bagian bagi kaum muslimin, berdoa lebih baik. Dan sesuatu yang merupakan bagian bagi dirinya, maka bekerja dengan zikir lebih baik. Ini ada perinciannya. Kalau ini masalah kaum muslimin kerusuhan, kaum muslimin kesulitan ekonomi, kaum muslimin kada tenang, kaum muslimin dapat musibah. Nah, untuk urusan-urusan seperti ini lebih baik doa daripada berzikir. Daripada berdoa, ya Allah, umat Engkau, hamba Engkau kaum muslimin dapat musibah, maka berikanlah mereka kelapangan, berikan mereka gantinya, berikan mereka keamanan. Nah, ini untuk kaum muslimin. Lebih baik doa. Wa ma kana nasiban li nafsihi, dan sesuatu yang merupakan bagian bagi dirinya. Nah, kalau urusan seorang, urusan pribadi kita banyak masalah, pribadi kita ada musibah, pribadi kita ada macam-macam,
itu fal istighfar bizikri afdal, lebih baik zikir daripada doa. Nah, ini ada juga pendapat angka itu. Masalahnya apa? Kalau masalah kaum muslimin, ayo aja berdoa kepada Allah agar dilapangkan mereka. Masalahnya ini apa? Oh, pribadi kita, orang nyaman lagi semua, seorang yang sakit, kada usah berdoa, baca Quran aja. Nah, itu artinya. Wa makana nasiban li nafsi fal istighalu bizikri afdal. Wa minha, dan sebahagian pendapat lagi. Banyak pilihan kita umpat mana, banyak pilihan. Mau mengikuti pendapat pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, ada lagi pendapat yang keempat. Wa minha idza kana bil qalbi isyaratun ila ad-du'a fad-du'a afdal. Wa idza kana fi isyaratun al istighfar bizikri fal istighfar bizikri afdal. Kita menghadapi sesuatu masalah, jangan langsung berdoa, jangan langsung baca Quran. Nah, minta petunjuk lawan hati. Kenapa nih baik berdoa kah, baik kada usah kah? Menjadi hati, maka kada usah, baca Quran aja. Nah, baca Quran yang lebih afdal. Baca Quran yang lebih afdal. Minta isyarat kepada hati, ini hamba, ini aku dapat masalah. Nah. Dapat masalah, dapat itu, masih kada nyaman. Kayak apa hati, menjadi hati, berdoa. Nah, berdoalah kepada Allah. Itu yang lebih baik. Minta isyarat kepada hati. Fa idza lam yakun fihi isyarah, bila dalam hati tidak ada isyarat, dalam hati kada ada petunjuk, menunjuk berdoa kada ada, menunjuk zikir kada ada juga. Nah, pahuma sawaun, kedua-duanya sama, terserah aja artinya. Nah, ini yang diamalkan oleh orang-orang arif billah. Ini yang dimaksud dengan rubbama dallahumul adab ala tarkit talab i'timadan ala kismatih wastighalan bi dzikri an mas'alatih. Nah, makanya itu kita melihat orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifat itu, mereka dalam keadaan susah, mereka bisa kada berdoa, berzikir aja, bersalawat aja, karena itu mungkin isyarat hati mereka. Nah, kadang-kadang mereka dalam sesuatu keadaan mereka berdoa kepada Allah, siang malam berdoa aja, mungkin itu isyarat hati mereka menunjuk kepada yang demikian. Nah, ini orang-orang ma'rifat mengamalkan yang ini. Dalam menghadapi sesuatu mereka kadang mengambil satu keputusan doa atau zikir, tapi minta petunjuk dulu kepada hatinya. Nah, kepada hatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa minha, dan setengahnya lagi pulang. Pilihan lagi. Idza kana fi halin yu'maru fiha bid-du'a fad-du'a afdal. Wa idza kana fi halin yu'maru fiha bizikri fal istighalu bihi afdal. Apabila dia berada di suatu tempat dan di suatu waktu yang di situ ada perintah untuk berdoa, ada perintah, maka di situ berdoa yang lebih baik. Di situ ada praktik dari Nabi, ada suruhan Nabi untuk berdoa. Nah, berdoa yang baik. Kalau di situ ada perintah berzikir lebih baik, istighfar lebih baik, salawat lebih baik, nah itu lebih baik daripada berdoa. Kita ambil contoh misalnya kita bercermin. Nah, waktu bercermin itu ada dalil, ada hadis bahwa ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kan doa dari Nabi. Kalau kita bercermin, ya Nabi baca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan kejadianku, berhidung, bermata nih, kan bagus nih. Fahassin khuluqi, maka baguskan budi pekertiku.
Nah, jangan hanya rupa bunga sebudi pekerti kada baik. Jangan hanya rupa nang baik budi pekerti jelek, jangan. Makanya Nabi melajari doa waktu baca ramin itu, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau baguskan kejadianku, baguskan pula budi pekertiku. Nah di saat baca ramin itu, doa ini yang paling baik. Jangan nak baca salawat, baca istighfar di baca ramin itu. Nah, ujar kaul ini nih, pendapat ulama nih sebagian nih. Karena di saat itu ada sunnah dari Nabi waktu baca ramin itu baca ini. Nah, waktu kita memakai pakaian, itu kan ada dari Nabi sudah perintahnya doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Ya Allah, aku mintakan engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan padanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini. Itu doa dari Nabi. Begitu kita berpakaian suruh berdoa itu. Nah, di waktu kita berpakaian lebih baik doa itu kita baca daripada la ilaha illallah. Misalnya kalau baju la ilaha illallah itu kurang bagus. Karena ada doa khusus dari Nabi untuk berpakaian itu. Nah, masuk ke dalam jamban kan keadaan, waktu, tempat. Nanti kita ada mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doanya. Nah, itulah yang paling baik kita baca. Keluar gupranaka alhamdulillah, itu yang paling baik. Nah, jadi pendapat ulama yang ini nomor 5 kan nih. Yang nomor 5 ini bahwa doa lebih afdal daripada zikir kalau di tempat atau keadaan itu ada perintah berdoa. Zikir lebih baik, lebih afdal jika di waktu dan di tempat itu ada perintah untuk zikir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kelima pendapat ulama ini kita tinggal memilih apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Semuanya ada dalil, semuanya ada alasan itu. Ada orang ketujuh berdoa, ada dalilnya. Ada orang nang kada mau berdoa, apalagi berdoa, sudah ada takdirnya. Tapi bama jangan berdiam muara. Ini nang kadang-kadang kada mau berdoa kulir. Kada mau berdoa karena malas. Buat apa berdoa sudah ada takdir, tapi diam kada apa-apa diulah. Nah, ini kada cocok ini. Yang ada tandingannya nih berdoa atau kada berdoa tapi amalan lain yang dibacanya, zikir, Quran, itu yang dipermasalahkan nih. Kalau doa lawan kada berdoa guring wara, nah baik berdoa itu sudah nyata. Summa qala al-imam bil hikmati tsalitsah wa sab'in ba'da al-mi'ah, kemudian menyambung hikmah yang ke-173 ini, innama yuzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu alaihi al-imhal. Hanya saja diingatkan itu adalah orang yang mungkin atasnya melupakan. Orang yang diingati itu orang yang mungkin bisa melupakan kita. Hanya saja orang yang dibangunkan, dijagakan, itu orang yang mungkin atasnya menelantarkan kita. Hadhihi dalilun, ini merupakan dalil liman qal, bagi orang yang mengatakan anna tarkad doa, bahwa meninggalkan doa itu afdalu, lebih afdal, i'timadan, karena berpegang bil kismah, dengan pembagian takdir, wastighalan bizikir, dan bekerja dengan zikir. Ini dalilnya. Kenapa kita kada perlu berdoa? Baca Qur'annya, baca zikir, baca salawat, ada perlu doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin melupakan kita. Tidak mungkin melupakan kita. Dan tidak mungkin Allah itu menelantarkan kita.
Yang diingati itu orang yang mungkin melupakan kita. Orang yang dijagakan itu, yang digarak itu orang yang mungkin menelantarkan kita. Allah mana mungkin menelantarkan kita. Allah mana mungkin lupa dengan kita. Ada perlu berdoa-doa. Tuhan kadang akan lupa juga lawan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan. Buat apa berdoa? Lebih baik zikir, lebih baik salawat, lebih baik istighfar. Nah, ini dalilnya. Hadhihi dalil, ini dalil liman qal, bagi orang yang mengata inna tarkad du'a, meninggalkan doa itu afdal i'timadan bil qismah wa istighalan bidzikir, li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala laisa bighafilin an ibadih, Tuhan kada akan lupa dari hamba-hambanya. Kada akan lupa dari hamba-hambanya. Hatta yuzakkar, sehingga diingati. Ada perlu diingati Tuhan, ada bakal diingat. Wa anna Allah laisa bimumhilin hatta yunabbah, dan Allah itu tidak akan menelantarkan kita sehingga dijaga, diperhatikan, kada perlu. Nah, ini pendapat yang pertama tadi. Kada perlulah berdoa, lebih baik kita baca Quran. Jadi ada hal-hal yang kada nyaman, itu ada kejadian yang kada nyaman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, baca Yasin aja. Baca surah Fatihah aja, atau baca sholawat aja, atau baca istighfar aja. Kenapa kada berdoa? Kada perlu berdoa. Tuhan tuh ingat saja, Tuhan tahu aja semua. Tuhan apa yang kita perlukan kada akan menelantarkan kita. Nah, ini dalilnya orang yang berpendapat demikian itu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama, ma sa'altullaha bilisani syai'an mundu khamsina sanah. Aku tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisanku ini sejak 50 tahun yang lalu. Aku sudah 50 tahun kada berdoaan lagi. Ujar sebahagian ulama nih. Sejak 50 tahun aku tidak berdoa lagi. Wala uridu an ad'uwa, aku tidak ingin berdoa, wala an ud'a, dan tidak ingin didoakan li bagiku. Jadi gawian, pekerjaan tinggal berzikir, baca Quran, nuntut ilmu, mengajar ilmu. 50 tahun sudah kada berdoa-doaan lagi. Wadzalik, yang demikian alasannya li'anna Allah Ta'ala laisa bighafil. Tuhan itu kada lupa. Lawan ciptaannya ini Tuhan kada lupa. Hatta yuzakkara, sehingga diingati, kada perlu. Bal huwa alimun, bahkan dia Allah Ta'ala itu lebih sangat mengetahui bi khafiyatil umur, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Tuhan sangat tahu dengan perkara-perkara yang tersembunyi itu. Nah, ini menguatkan pendapat yang pertama tadi. Nah, di samping ini alasannya, dan lagi alasannya tadi ada hadis qudsi, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku, kada sempat berdoa, kada sempat minta, aku akan beri dia lebih baik daripada yang aku beri terhadap orang yang minta kepadaku. Jadi banyak para ulama mengikuti pendapat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi antara beberapa pendapat kaul-kaul ini, kada ada yang mengatakan ini lebih utama diikuti, ini lebih utama diikuti, ini yang nomor 2, kada ada. Terserah kita mau mengikuti pendapat yang mana. Yang penting pekerjaan kita adalah berdoa kepada Allah atau berzikir. Nah, itu aja intinya. Dalam menghadapi masalah, menghadapi apapun, kita sikapi dengan 2 hal. Salah satunya adalah doa. Kalau kada berdoa, bawa berzikir. Zikir dalam arti umum.
baik zikir tahlil la ilaha illallah, zikir yang namanya tasbih subhanallah, zikir yang namanya hauqalah la haula wala quwata illa billah, zikir yang namanya salawat, macam-macam zikir. Pokoknya zikir. Jadi dalam menyikapi apapun yang terjadi, berdoa kepada Allah atau berzikir, atau kedua-duanya lebih baik lagi. Zikir-zikir, doa-doa, masing-masing ada alasan yang dipegangnya. Nah, kemudian hikmah yang ke-174. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم